Halo semuanya, balik lagi di channel Tukang Coding. Jadi, di video kali ini, kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu membuat form login. Bagi teman-teman yang belum nonton video pembuatan form login, link videonya akan saya letakkan di deskripsi. Jadi, untuk video kali ini, kita akan membuat sebuah form register yang nantinya akan kita gunakan untuk registrasi di toko online kita. Kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Kita bisa masukkan nama, password, ulangi password, email, nomor HP, alamat, kemudian ada dua tombol, tombol daftar dan tombol hapus data. Oke, jadi kita langsung saja ke codingannya. Kita masuk ke folder project sebelumnya, yaitu folder website online. Jika teman-teman sudah mengikuti video ini dari awal, pasti teman-teman sudah membuat sebuah folder dengan nama folder website online, di mana di dalamnya ada folder CSS, font awesome, JS, dan pack. Jadi untuk video ini kita buat sebuah file baru di folder pack dengan nama, contohnya kita buat, kita save dulu ya, kita buat register.html biar cepat. Kemudian kita save. Lalu di folder CSS, kita tambahkan sebuah styling untuk halaman register nanti. Contohnya kita buat namanya style register.css. Kemudian save. Setelah membuat file register dan file style register CSS, kita buka dulu dokumentasi Bootstrap. Getbootstrap.com. Kita ke dokumentasinya, kemudian ke introduction, lalu pilih yang start template. Kita harus mengawali kegiatan kita dalam pembuatan website menggunakan start template. Karena apa? Karena basicnya website kita dibangun menggunakan Bootstrap. Kemudian kita paste di sini. Titelnya kita ubah menjadi toko online. Hello World, biarin aja. Kita save. Kita lihat di browser. Oke. Berarti sudah jadi. Bootstrapnya sudah berhasil digunakan. Kita linkkan dulu CSS yang sudah kita buat tadi di folder CSS. Kemudian namanya style register.css. Kemudian kita linkkan juga untuk font awesome-nya. Karena nanti kita akan menggunakan icon-icon yang ada di font awesome. Kita masuk ke folder font awesome. Kemudian folder CSS. Lalu pilih yang allmin.css. Kita save. Kita lihat hasilnya. Tidak ada perubahannya. Oke, selanjutnya kita buka dulu file stylenya register CSS ini. Kemudian kita import dulu font yang akan kita gunakan nantinya. Di sini saya menggunakan font eksternal dari Google Font. Di sini saya pilih Popin agar sesuai dengan tampilan login sebelumnya. Kita pilih aja semuanya. Lalu di sini kita pilih yang import. Kita copy styling CSS-nya. Pastekan di style register.css. Oke.
Lalu kita buat styling dasar untuk halaman register kita. Tentunya di body. Di body kita beri dia background color F6, F7, FB. Seperti ini. Kemudian font size-nya default font size dari tampilan website ini yaitu 14 pixel. Kemudian font family-nya kita gunakan yang Poppins. Cara makainya kita di sini. Di sini ada CSS rule. Kemudian kita copy yang ini. Poppins atau semuanya boleh. Copy kan? Lalu kita pastekan di sini. Otomatis website kita akan menggunakan font Poppins dengan size 14 pixel dan colornya. Colornya kita buat 2D, 2D, 2D. Oke, seperti ini. Coba kita save. Kita lihat di browser. Oke, udah berubah dia. Ini adalah tampilan dari font Poppin. Selanjutnya kita balik di file register.html. Kita hapus saja yang nggak kita perlukan. Contohnya ini nggak perlu. Lalu ini juga nggak perlu. Lalu A1 kita hapus. Pertama yang harus kita lakukan, kita buat dulu sebuah container. Kemudian di dalam kontainer ini akan kita tambahkan sebuah form yang kita ambil dari Bootstrap. Buka lagi dokumentasi Bootstrap-nya, pilih form, kemudian overview. Kita pilih yang simple saja seperti ini, kemudian kita copy, kita masuk lagi ke sini, kita pastekan di sini. Coba kita rapikan dulu, kita save, lalu kita lihat di browser, otomatis form sudah berhasil kita buat. Nanti akan kita modifikasi seperti ini. Sebelumnya di atas ini kita buat sebuah heading dengan nama daftar. Kemudian kita save. Oke, sudah muncul heading daftarnya. Lalu coba kita form ini kita kasih kelas dengan nama form container. Lalu kita beri dia style agar ada perbedaan dari sebelumnya. Font container. Kita beri dia posisinya absolute. Topnya 50 pixel. Maaf, topnya 50%. Left-nya 50%. Lalu transform kita kasih minus 50%. Paddingnya kita buat 30%, 30 pixel. Box shadow-nya kita buat 3 pixel, 3 pixel, 10 pixel, 0 pixel. Oke, seperti ini. Border radiusnya kita buat 15 pixel. Coba kita save. Tidak ada perubahan. Oh, ternyata ini bukan font, tapi form. Form container. Coba kita save, kemudian kita lihat lagi. Oke, otomatis dia memiliki perubahan seperti ini. Lalu tinggal kita sesuaikan seperti ini panjangnya dan lebarnya. Coba kita buat lebarnya 70 EW. Lalu tingginya kita buat 550 pixel. Lalu kita save. Oke, dia sudah panjang
dan lebar, sama seperti ini. Oh ya, warna formnya sepertinya beda, ini agak putih, ini agak gelap. Coba kita buat dulu background color-nya seperti ini. Kita save, kita lihat. Oke, dia sudah beda. Lalu di sini padding-nya sebelah kanan kiri dia agak lebar. Di sini masih nempel. Coba kita ubah dulu padding-nya. Contohnya padding 30, atas bawah 30, kanan kiri 120 pixel. 150 pixel coba. Save. Oke. Tapi sepertinya terlalu besar. Coba kita kurangi 120. Oke, seperti ini sudah mantap. Selanjutnya kita akan memodifikasi form inputnya. Pertama, kita buat sebuah row di dalam form. Div row. Lalu kita letakkan row ini di bawah sini. Kita rapikan dulu agar kita enak untuk codingannya. Kemudian di dalam row ini kita buat sebuah kolom. Lalu div-nya kita letakkan di bawah sini. Di dalam row ini nantinya akan kita buat dua buah kolom. Satu row ini nanti akan kita buat dua buah kolom. Jadi di sini kolom-kolom kita akan kita jadikan dua. Contohnya kolom MD 7. Lalu kita copy aja yang ini, yang dari div kolom ini sampai penutup div. Copy, lalu kita pastekan di bawahnya. Kemudian kolom keduanya mau kita buat berapa lebarnya? Contohnya 5. Oke. Nilai grid kolom dari Bootstrap itu 12. Jadi di sini saya membuat dua kolom. Otomatis 7 dan 5 kalau dijumlahin menjadi 12. Itu. Coba kita save. Otomatis akan berubah menjadi dua form input. Seandainya kita melebihi, coba. 7 tambah 5, 12. Seandainya kita tambah, ini 8. 8 tambah 5, 13. Otomatis dia akan ke bawah. Tuh, akan ke bawah. Karena dia udah melebihi grid system dari Bootstrap, di mana maksimalnya 12. Tapi kalau seandainya kita isinya 5, otomatis 5 tambah 5, 10. Dia bakal masih ke samping. Tuh, tapi secara tidak langsung, di sini ada sebuah halaman yang kosong. Begitu. Jadi alangkah baiknya kita pas-pasin aja dari 7 dan 5. Seperti ini. Oke, kemudian kita ganti namanya di sini jadi nama lengkap. Lalu di bawahnya kita buat password. Oke, kita save. Ini tipenya kita buat jadi teks saja. Lalu yang ini kita buang. Ini juga kita buang. Coba kita lihat. Oke, seperti ini. Sudah cantik. Lalu di bawahnya ada email dan ulangi password. Ini bisa kita hapus karena ini udah nggak kita gunakan. Kita hapus saja ini. Kita copy aja yang row. Row yang tadi kita copy. Kemudian kita paste di bawahnya. Save. Kita lihat hasilnya. Oke, terdapat dua row dengan dua kolom setiap row-nya. Lalu di sini kita coba ubah. Di sini dia seperti ini. Kita samakan saja 7 dan 5. Tapi namanya kita buat beda. Di sini email.
Lalu di sini ulangi password. Save, kita lihat hasilnya. Sorry. Oke, sudah sama seperti contoh. Di bawah lagi, kita copy aja lagi row-nya. Kita paste di bawahnya. Di sini akan kita buat contohnya di sini 4, di sini 8. Kita save. Oke, otomatis sama seperti desain yang sudah kita buat. Lalu, di bawahnya kita akan membuat sebuah checkbox seperti ini. Kita copy aja tulisannya ini. Kita pastekan di sini. Oke. Kita save dulu. Kita coba lihat apakah sudah sama. Oke, sudah sama. Lalu button ini kita bungkus dia dengan div. Kemudian kita tambahkan dia satu button lagi di bawahnya. Save. Oke, otomatis ada 2 button. Di dalam div ini kita buat sebuah div dengan nama row. Letakkan di bawahnya. Kemudian kita rapikan dulu dia. Lalu di bawahnya kita buat div lagi dengan nama call. Letakkan dia di bawahnya. Rapikan lagi dia. Lalu kita buat dia menjadi 2 kolom. 6. Kita save. Tidak berubah. Otomatis ini kita copy. Kita pastekan. Ini kita buang. Ini kita buang. Kita save. Lalu di sini kita buat sebuah kelas bootstrap dengan nama dgrid. Nah, seperti ini. Coba kita save. Oh, tidak berhasil. Oh, mungkin ini kita hapus saja. Kita copy lagi yang ini di sini. Atau ini kita buat 12 biar satu layar. Kita paste. Mungkin ini di sini. Oke, ternyata seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Lalu namanya kita ganti jadi daftar dan di sini jadi hapus data. Tipenya jadi reset. Save. Kita ubah dulu ini jadi danger biar dia berwarna merah. Save. Oke, sudah berubah. Tapi jenis tombolnya berbeda. Kita ubah dulu. btn outline danger. Di sini juga kita tambahkan outline primary. Kita coba refresh. Oke, sudah berhasil. Lalu kita buat lagi kata-kata di bawah ini setelah button. Kita buat aja di sini sebuah div. Kemudian di dalam div kita buat label. Kita copy aja ini.
Kemudian kita pastikan, coba kita save dulu, apakah sudah muncul? Oke, ternyata dia sudah muncul. Kita kasih dia margin top, tentunya 1 atau 2, 1 atau 2, bebas. Refresh, oke, otomatis dia ada jarak. Kurang besar ya, kita tambah jadi 2. Oke, seperti ini. Lalu di sini, di div ini, kita beri kelas, lalu kita tambahkan margin top, tentunya 5. Oke, dia sudah punya margin top sebesar 5. Lalu di daftar ini kita buat sebuah kelas juga, nama margin topnya kita buat 5 contohnya, lalu kita refresh. Oke, sudah seperti ini. Untuk bagian daftar kita buat dulu dia sebuah kelas dengan nama teks judul, lalu kita styling teks judul. Oh, di sini kita buat dia font weight-nya bold. Kita save, coba kita lihat. Oke, dia sudah jadi bold. Kemudian font size-nya coba kita ubah menjadi 30 pixel. Oke, sudah sama seperti ini. Lalu kita akan menambahkan sebuah placeholder di setiap form inputnya. Di sini kita tambahkan sebuah properti dengan nama placeholder, terus nama lengkap. Lalu di password, kita buat password, lalu email. Oh, ini ada email lagi. Oh, ini kita ganti dulu jadi nomor HP. Lalu di sini kita ganti jadi alamat. Kita save, kita lihat hasilnya. Oke, udah jadi. Lalu border dari form inputnya akan kita berikan sebuah radius agar dia agak bulat. Seperti contoh ini. Lalu placeholder-nya tulisannya agak kecil. Di sini kan agak besar, jadi akan kita buat agak kecil sesuai dengan contohnya. Jadi kita panggil sebuah kelas di sini yang namanya nih form control. Kita panggil kelas form control, kemudian kita ubah font size-nya, kita samakan dengan yang lainnya 14 pixel. Lalu border radiusnya kita buat 10 pixel. Lalu kita coba lihat. Oke, otomatis dia sudah memiliki radius bordernya sama tulisannya sudah kecil. Setelah itu kita akan menambahkan sebuah icon seperti ini. Kita menggunakan icon dari font Awesome. Sebelumnya kita lihat dulu gimana cara nambahkan icon dari dokumentasi Bootstrap. Biasanya di input group, nah seperti ini kan. Nanti kita buat sebuah icon seperti ini. Kita tambahkan dia sebuah div. Kita copy aja ini.
lalu kita tambahkan di sini, bentar, tambahkan di sini. Oke, lalu kita rapikan dulu dikit, ini juga kita beri dia penutup div. Oke, coba kita save, lalu kita refresh. Oke, sudah berubah. Tuh, dia sudah memiliki sebuah icon. Nah, nantinya icon ini akan kita ganti dengan icon yang ada di Font Awesome. Selanjutnya tinggal kita copy saja semuanya ini. Kita copy aja, letakkan di setiap form inputnya. Oke, sudah tampil semua ikonnya. Tapi di sini kita lihat border sebelah kanan dia sudah bulat, sudah memiliki border. Tapi di sebelah kiri dia belum memiliki border. Otomatis kita akan styling dia agar memiliki border yang sama seperti yang di sebelah kanan. Kita panggil ini input group text. Coba kita panggil input group text, kemudian kita masukkan di sini. Apakah dia akan berubah? Oke, otomatis dia berubah seperti dengan border di sebelah kanan. Selanjutnya kita pilih font awesome yang akan kita gunakan. Di sini nama lengkap, contohnya coba user. Kita pilih user. Di sini saya ingin menggunakan yang ini contohnya. Kita copy, lalu kita pastekan di user. Nama lengkap. Nah, ini kita buang, kita gantikan yang dari font awesome. Coba kita lihat, otomatis dia akan berubah. Oke, sudah mantap, sudah jadi. Lalu password. Saya menggunakan yang ini aja. Lalu untuk yang ulangi password, kita akan menggunakan yang ini. Lalu email. Kita pilih yang ini aja. Nomor HP dan alamat. Kita pilih yang ini.
alamat, kita pilih yang ini aja, kita save, kita lihat hasilnya. Oke, semuanya sudah berubah. Lalu di sini saya ingin memberikan padding di setiap formnya. Di sini kan paddingnya margin, maksud saya marginnya di sini 3. Saya akan menggantikan menjadi 4. Agar jaraknya nanti besar-besar. Kita refresh. Oke, jaraknya udah agak lebar. Lalu ini kita hapus saja karena sudah ada margin topnya. Oke, lalu untuk yang sudah punya akun, coba kita tambahkan jadi 3. Oke, seperti ini. Border radiusnya belum berubah ya di buttonnya. Jadi button ini punya border radius. Oke, sekarang coba kita styling. Caranya gampang. Kita tinggal panggil kelas BTN ya. Nih, kita panggil kelas BTN aja. Lalu kita styling di sini. Tambahkan aja sini. Nah, coba kita refresh. Oke, otomatis dia akan memiliki border sama seperti yang lainnya. Selanjutnya, di sini seharusnya tombol login ini bisa kita klik. Karena kalau kita klik nanti akan mengarah ke halaman login kita. Jadi untuk halaman login kita ubah dia menggunakan tag A. Lalu kita arahkan ke index HTML. Coba kita refresh. Oke, akan menjadi sebuah link. Tapi di sini dia ada garis bawahnya, jadi akan kita ubah atau kita ganti garis bawahnya. Kita hilangkan garis bawahnya dengan cara menambahkan kelas. Contohnya text link. Jadi nanti ini akan kita styling di sini. Lalu text decoration-nya kita ubah menjadi none. Coba kita refresh. Oke. Oh, sorry. Ini belum kita save. Kita refresh. Oke, dia sudah hilang. Tapi di sini teksnya masih warna biru. Kita mau dia warna hitam seperti yang lain. Jadi di sini kita buat color-nya warnanya sama seperti yang lain. 2D, 2D, 2D. 2D, 2D, 2D. Oke, kita save. Kita lihat. Oke, dia sudah berubah. Tapi ketika mouse kita arahkan ke login di sini, dia akan berubah teksnya menjadi tebal dan warnanya juga hitam. Di sini kan dia masih tipis, tapi dia warnanya biru. Caranya gampang, tinggal kita beri dia sebuah hover. Text link, kita hover. Jika kita hover, teks dekorasinya hilang. Colornya jadi hitam, lalu font weight-nya kita buat 400. Kita refresh, coba kita arahkan mouse-nya. Oh, dia tidak berubah. Kenapa? Karena coba ini kita buat bold. Kita refresh. Oke, ternyata kita pakai yang bold. Tuh kan, kalau kita arahkan dia mouse-nya akan berubah menjadi tebal dan berwarna hitam.
Kalau kita klik, coba kliknya di new tab, bisa kan? Oke, lalu di sini kita akan memberikan sebuah efek warna merah. Nah, seperti ini. Di syarat dan ketentuan dan tanda bintang. Gampang caranya. Tinggal kita pisahkan dia menggunakan span. Lalu bintangnya juga kita pisahkan dia dengan span. Lalu kita berikan dia sebuah kelas dengan nama teks merah, seperti itu ya. Ini juga sama, kita kasih kelas dengan nama teks merah. Lalu kita styling. Teks merah, contohnya colornya kita buat warna merah. Kita coba lihat. Oke, dia sudah berubah. Tapi di sini dia agak tebal. Jadi kita buat font weight-nya bold. Oke, dia sudah jadi tebal. Atau dengan cara lain, kita bisa menggunakan kelas dari Bootstrap agar warna tulisan ini berubah menjadi warna merah. Contohnya kita ini hapus dulu, kita save, lalu ini teks merah ini kita ubah menjadi teks danger. Otomatis dia akan berubah menjadi warna merah. Tuh, warna merah. Ini juga kita ubah menjadi teks danger. Lalu kita bisa membuat teks yang warna merah ini menjadi tebal dengan menggunakan kelas yang ada di Bootstrap. Contohnya kalau nggak salah ini, text bold. Text bold. Coba dulu. Bukan ya. Atau bold text. Bukan juga. Coba kita cari dokumentasinya ya. Font bold Bootstrap 5. Kita cari dulu kan. Oh, ini dia. FW bold. Ternyata udah beda dari Bootstrap 4. Kalau nggak salah Bootstrap 4 kemarin font weight bold. Di Bootstrap 5 sekarang dia berbeda, FW bold. Coba kita refresh. Oke, dia berubah menjadi tebal. Lalu kita tambahkan juga di kelasnya yang bintang. Kita save, kita refresh. Oke, dia berubah menjadi tebal. Di sini hampir sudah selesai atau bisa dibilang sudah selesai. Coba kita lihat. Iya, sudah sama sih sebenarnya. Sampai di sini sepertinya sudah semua. Daftar, hapus data, tombol login. Kamu sudah punya akun, login di sini. Kemudian judul, heading-nya juga udah sesuai. Ada checkbox. Tombol reset ini gunanya untuk mereset data apabila data yang kita masukkan salah gitu. Contohnya seperti ini, nama tukang coding. Lalu passwordnya cek. Oh, passwordnya harusnya nggak nampak. Untuk password harusnya kita jadikan dia seperti bintang-bintang gitu. Jadi kita ubah dulu type-nya menjadi password. Lalu yang ini juga password. Oke. Ini kita gantikan teks saja. Oke, kita save. Coba kita refresh. Kita masukkan lagi tukang coding. Lalu passwordnya contohnya ini, emailnya tukangcoding@gmail.com.
Password-nya kita masukkan lagi, nomor HP kita buat seperti ini, alamatnya Batam. Lalu contohnya jika kita ingin menghapus ini, waduh kita salah ini, bukan tukang coding misalnya, tapi kita dapat menghapusnya dengan cepat, yaitu dengan menekan tombol hapus data. Otomatis datanya kehapus semua, jadi kita bisa inputkan lagi sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Oke, baiklah. Jadi di video kali ini mungkin sudah selesai cara pembuatan pembuatan form register menggunakan Bootstrap 5. Ya, seperti inilah tampilan dia. Untuk selanjutnya kita akan membuat halaman utama dari website toko online kita. Baiklah teman-teman, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Semoga teman-teman semua sudah berhasil dan sukses membuat form register seperti yang saya contohkan di video ini. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.